2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan kakak Sabila Channel. Di video kali ini kakak Sabila mau main ke sebuah tempat yang ada di daerah Cibinong nih. Tempatnya ini baru buka kemarin ya. Ini merupakan tempat eduwisata. Kenapa dibilang eduwisata? Karena dia menggabungkan keduanya, antara wisata dan edukasi. Jadinya kita sambil berwisata, kita juga bisa belajar tentang hewan-hewan yang hidup di alam Indonesia. Nah, jadi di sini memang sedang ada penelitian ya, penelitian tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia, dan kita bisa melihat hewan-hewan yang ada di tempat penelitian ini. Nah, ini jalannya, kalau kemarin ayah kakak Sabila itu lewatnya lewat Sentul, karena kemarin waktu ayah datang itu sebenarnya habis dari acara Katana ya, dan ini sekitar jam 1 siang ya, dan kemarin itu jalannya lumayan sepi karena nggak terlalu ramai kalau untuk wilayah sini ya. Nah, kalau di wilayah sini nggak terlalu ramai, dan patokannya adalah itu di sebelah kanan ada tulisan BRIN. Nah, itu patokannya. Kita harus putar balik di depan. Nanti kita putar balik ke depan ya. Dan setelah putar balik kita belok ke kiri yang ada lambang BRIN-nya tadi ya. Ini lupa saya kasih tahunya, nama jalannya adalah Jalan Raya Bogor. Dan yang kakak Sabila sekarang jalan ini dari arah Bogor ke arah Jakarta setelah melewati jalan ke arah Sentul ya. Ya, dan kalau kakak jalannya dari arah Jakarta ke arah Bogor ya, atau ke Cibinong, itu ke sebelah kiri. Cuma kalau dari arah Bogor ke Jakarta dia ada di sebelah kanan. Nah, patokannya adalah BRIN ini tulisannya ya. Nah, BRIN ini kita belok ke kiri ya. Nah, ini dia, masuk ke dalam. Nanti kita akan melewati pintu gerbang. Di sini kita akan ditanya mau masuk kemana gitu ya. Nah, nanti kita ngomong aja mau ke Animalium, nanti dikasih kupon, baru kita ngikuti petunjuk jalan yang diberitahu oleh security atau satpamnya ya. Kalau ayah Sabila kemarin lewat jalan sini nih ya, dan itu di Google Map juga sudah ada. Jadi kakak tinggal ngikuti titik posisinya ya, yang ada di deskripsi. Nanti ayah Sabila sertakan di link deskripsi. Jadi itu lokasinya dekat Cibinong atau dekat dengan Stadion Pakansari Bogor yang ada di Cibinong situ ya. Nah, dan ini ada tulisannya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini tandanya kita sudah dekat. Nanti kita belok kanan ya. Nah, ini ada tulisannya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, kita belok kanan ya. Nanti setelah belok kanan kita belok kanan lagi. Itu banyak yang parkir mobil ya, itu sebelah kanan ini. Nah, ini sudah sampai kita di sini, Animalium ya. Alamatnya ada di sini, Animalium BRIN ya. Alamatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor, nomor kilometer 46, Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan sedangkan untuk jam bukanya sendiri, Animalium ini untuk Senin tutup untuk pemeliharaan dan perawatan hewan-hewan serta tanaman yang ada di dalam. Sedangkan untuk hari-hari lain dia tetap buka, seperti Selasa dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Itu Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Sedangkan untuk Sabtu Minggu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi jangan sampai kakak datangnya terlalu sore untuk ke tempat ini, karena ini waktu operasionalnya tidak sampai malam ya. Dan ini kita di depan ya, di sini terdapat papan petunjuk atau papan keterangan untuk lokasi di dalam. Untuk Animalium ini sebenarnya baru buka di bulan Maret 2023 ini ya. Jadi ini belum banyak yang tahu. Jadi kalau kakak bingung mau kemana ya, dan yang cari yang dekat-dekat aja, lebih baik ke sini karena ini nggak panas ya, tempatnya adem. Karena hampir 75% itu tempatnya dia indoor ya. Ada outdoornya tapi lebih banyak indoornya, dan itu ber-AC. Dan sini kita sambil wisata, sambil edukasi juga buat anak-anak kita. Jadi
yang mau wisata sambil nggak panas-panasan di sini tempatnya. Dan di sini ada tempat buat nunggu ya. Kalau kita mau beli tiket atau sambil menunggu antrian tiket. Nah, di sini juga ada TV ya atau videotron untuk menonton, jadi nggak bete untuk anak-anak. Di situ dia menayangkan tentang apa yang ada di dalam ya. Dan ini tempat tiketnya ya. Dan kemarin Ayah Sabila datangnya siang-siang, nggak terlalu rame. Padahal ini hari Minggu ya, karena banyak yang nggak tahu tempat ini nih. Dan daftar harganya adalah seperti ini ya. Untuk daftar harganya kakak bisa lihat di sini. Untuk usia sekolah TK sampai S1 weekdays-nya 95.000 dan weekendnya 100.000. Ini dapat binder ya, lembar soal dan alat tulis ya, dan itu tidak termasuk pemandu edukasi, dan ini khusus berlaku untuk mahasiswa ya, dan itu wajib menunjukkan KTM ya, kartu tanda mahasiswa. Sedangkan untuk umum ini weekdays-nya 75.000 dan weekendnya 85.000. Ini mendapatkan buklet soal dan alat tulis ya, tidak termasuk pemandu edukasi, khusus untuk pendamping atau orang tua, wali, tambahan guru. Khusus mahasiswa wajib menunjukkan kartu tanda mahasiswa saat kunjungan. Nah, itu harganya ya. Nah, setelah kita membeli tiket ya, ini sudah di print tiketnya dan kita dapat buku edukasi ya. Jadi kemarin kakak Sabila sama Marsha dapat. Kita masuk ke dalam dan masuknya ini nggak ada yang jaga ya, dan kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, kita dihadapkan dengan ini nih. Jadi di sini udah langsung kita terkesima yang lihat tuh. Ternyata ini kalau kita pencet ya sesuai dengan katalog atau jenisnya, dia nyalahnya sesuai dengan jenis-jenis hewan atau animalnya atau binatangnya ya. Jadi yang kita tag misalnya hewan vertebrata, itu dia langsung ya, atau hewan invertebrata, dia masing-masing dia akan nyala sesuai dengan jenisnya, seperti itu ya. Di situ kita klik, nah itu, dan ada patungnya di depan itu, nanti dia nyala sesuai dengan yang kita klik. Nah, di sini juga ya, tuh ada petunjuknya atau keterangannya ya. Di situ sambil belajar kakak Sabila sama Marsha ya, jenis-jenis hewan ya, jenis-jenisnya apa saja ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada jenis-jenis Fs atau burung. Nah, ini ada spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, kingdom, ini jenis-jenisnya ya. Dan di sini kita belajar edukasi, benar-benar edukasi banget dah. Ini juga disertakan tentang hewan-hewan yang berasal dari mana. Ini ada papan atau dapat videonya di situ. Jadi kita klik ini hewan apa yang ada di sini, kita klik di situ ada hewan apa, seperti itu. Nah, setelah masuk ruangan tadi, kita masuk lagi ke dalam. Di sini ada tentang genus, tentang hewan burung ya tadi ya. Nah, ini dia nih, fosil burung tertua yang ada di dunia ya. Ya, awal mulanya seperti ini, mungkin sejarahnya ya yang diterangkan di sini. Dan di sini juga ada tulang-tulang burung ya, ada jenis-jenis sayap, bulu, telur, cangkang ya, macam-macam. Nah, ini ada burung teror prasejarah. Jadi dulu katanya ada burung seperti ini yang serem banget ya kalau kita lihat. Nah, ini besarnya besar sekali burungnya ya. Dan ini juga ada burung-burung yang sekarang masih hidup ya, merupakan burung pemangsa dan jenis-jenisnya. Ada yang pekicau, ada burung-burung apa, dan kita bisa belajar semuanya ada di sini ya. Jadi benar-benar edukasi. Tuh lihat, Marsha semangat banget belajar dari bukunya ya. Jadi itu bukunya bisa kita bawa pulang, dan di situ juga kita dapat pensil warna. Jadi nggak rugi lah kalau kita kesini ya, nggak rugi. Nah, ini ada hewan burung air ya, dan burung pelari. Jadi bener-bener kita tuh bahkan Ayah Sabila aja baru tahu di sini jenis-jenis burung ini macam-macam. Ternyata nggak cuma kita kenalnya cuma burung, macam-macam burungnya. Dan di sini juga ada ukuran tubuh burung. Nah, itu ada pembandingnya ya, dengan sesuai dengan ketinggiannya. Burung ini ternyata ada yang tinggi dan ada yang
pendek. Dan ini ada lagi burung apa nih? Penguin kaisar namanya. Coba segede gini penguinnya ya. Waduh. Dan ini ada kasuari. Ini kasuari ini ada di Indonesia ya. Ini besar sekali burungnya. Dan setelah dari situ kita naik ke atas ya, karena memang ada petunjuknya di situ. Untuk selanjutnya kita mesti kemana ya, nanti setelah dari atas baru kita turun lagi. Nah ini kita naik di sepanjang tangga kita naik ini ada peta-petanya tentang penyebaran atau pola migrasi burung ya. Nah kita ke kanan dilarang ke kiri. Nah itu kita lanjut ke kanan, lobby aves atau burung ini ya. Nah kita ke kanan, di sini ada tulang burung, ada suara-suara burung di sebelah kanan itu ya. Nah ini kita di sebelah kanan ini ada ruang tertutup dengan sekat. Di sini kita bisa tes macam-macam panggilan burung. Dan untuk tempat ini ramah untuk kursi roda maupun stroller, karena dia tangganya bukan yang berundak-undak, tapi dia yang menurun atau yang smooth, yang halus ya. Jadi stroller dan kursi roda bisa naik. Jadi kakak-kakak yang mungkin mau bawa orang tua, mau bawa bayi juga bisa. Jadi dia selain tempatnya adem juga memperhatikan untuk orang-orang yang tua maupun yang masih muda, untuk bayi-bayi seperti itu ya. Jadi dia nggak terlalu curam, dan tangganya juga bukan tangga yang turunan, tapi dia yang seperti apa ya, pokoknya ramah untuk orang tua dan bayi stroller gitu ya. Jadi dia nggak curam-curam banget, dan itu halus dia untuk tangganya tuh. Jadi kita bisa jalan pelan-pelan, jadi bukan kayak tangga-tangga di perkantoran dan sebagainya gitu ya. Dan di sini juga ada ini kayak The Hakim, apa ini ya namanya ya. Jadi kalau The Hakim itu dia ada tempat untuk burung dilepas liarkan. Jadi seperti hutan mini, dan di sini juga ada ekosistemnya, ada air mancurnya, dan ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ekosistem dari burungnya. Cuma sayang waktu itu burungnya belum ada ya, karena ini masih baru buka kemarin, jadi burung-burungnya masih baru beberapa saja. Nah ini salah satunya nih. Nah ini nama burungnya apa kemarin ya, Kakak Sabila lupa. Ini kalau nggak salah pernah sering banget timbul nongol di TikTok. Jadi dia memang memakan ikan, dan waktu itu lagi dikasih makan ikan nih burungnya nih ya. Nah tuh, jadi memang dia asli dari Indonesia katanya. Jadi dia ukurannya lebih kecil daripada yang sering di video TikTok ya. Kalau di video TikTok tuh katanya dari luar negeri atau dari Cina. Dan di sini juga ada burung bangau ya, cuma ini burung bangaunya masih malu-malu karena dia baru dilepas liarkan beberapa hari yang lalu. Nah di sini juga ada flamingo mini, ini dari Indonesia juga katanya, kata masnya ya. Dan itu dia flamingo mini yang benar-benar dari Indonesia. Jadi ini flamingonya Indonesia tuh, kecil banget, kakinya panjang ya. Nah tuh dia bisa terbangan kemana-mana. Cuma kemarin baru itu, mungkin sekarang sudah banyak ya burung yang dilepas liarkan ya. Dan di sini kita masuk ke tempat yang berikutnya. Di sini tempat burung pemangsa ya. Ini ada rentang sayap burung, dan di dalam kanan itu, sebelah kanan nanti ada kandang-kandang. Nah ini kandang-kandang ini isinya burung-burung pemangsa seperti burung hantu ya. Mungkin ada elang, tapi elangnya kemarin lagi nggak ada ya. Tapi kebanyakan kemarin isinya burung hantu. Mungkin juga di situ ada show-nya. Cuma waktu Kakak Sabila datang itu lagi tidak ada show-nya, karena di situ ada tempat duduk atau tribun buat kita duduk di. Nah itu ya, itu kan tribun ya, tempat duduk. Biasanya kalau kayak begini ada show-nya nih, show tentang burung-burung yang bisa dipertunjukkan begitu. Biasanya seperti itu. Tapi untuk jadwalnya sendiri nggak ada kemarin ya, dan nggak ada show-nya waktu Ayah Sabila datang. Tapi mungkin kedepannya akan ada. Nah ini kita masuk ke lobby mamalia ya. Jadi di sini mamalia semua, dan di sini ada morfologi atau ketinggian dari hewan-hewan mamalia tersebut tuh dia. Ada yang 63 cm, 116, 130, 350 cm,
Dan di sini yang seru nih. Kenapa Ayah Sabila bilang seru? Karena di sini juga ada jejak-jejaknya. Kita bisa belajar tentang jejak hewan-hewan mamalia. Berat badan kita juga bisa disamakan dengan berat badan hewan mamalia ya, sesuai dengan apa yang kita timbang. Jadi nggak sama setiap orang itu. Nah, ini ada pesut mahakam. Pesut mahakam ini sekarang sudah langka ya, karena di Mahakam itu di Samarinda, Kalimantan Timur itu sudah makin jarang terlihat. Nah ini hewan-hewan yang dari Kalimantan nih, Kalimantan Timur nih ya, orang hutan pesut mahakam itu asalnya dari Kalimantan Timur, Samarinda ya. Nah di sini juga ada genus-genusnya, jadi ada kayak seperti cabang-cabang ya, mamalia itu kemana-kemana. Nah ini timbangan yang selalu bikin mungkin dimusuhin orang. Kalau kemarin kita timbang nih ya, kemarin ditimbang berat badannya ya, ternyata berat badan saya ada di ini ya, yang bikin kita senewan ya. Kalau mungkin ibu-ibu, kalau ayah sih ketawa-ketawa ya. Tuh, orang hutan Sumatera 80 kg, ternyata Ayah Sabila berat juga ya. Ya kalau Ayah Sabila sih nggak apa-apa disamakan dengan itu, atau ya berat badannya yang disamakan maksudnya ya, bukan ininya. Nah tuh ya, jadi kayak begitu tuh ya. Tuh dedek bayi ini juga ditimbang beratnya sama dengan apa itu, landak ya, landak tuh. Jadi masing-masing orang beda ya, mamalianya beda. Nah di sini juga kita belajar sistem reproduksi mamalia ya. Mamalia itu seperti apa ya, sistem produksinya seperti bagaimana. Nah ini di lantainya ini ada jejak-jejak, contohnya jejak-jejak dari mamalia yang ada. Tuh kalau seperti ini hewan apa, cuma kok kemarin kita nggak dikasih tahu di situ tulisannya ini jejak apa, ini jejak apa, nggak ada ya. Jadi mungkin kita sudah cari tahu sendiri ya dari bukunya, ini apa begitu, mungkin seperti itu. Nah ini kita mulai masuk ke eksibisi dari mamalia. Di sini kita bisa melihat hewan-hewan yang hidup ya melalui di dalam kandang ya. Jadi ada kandang kecil, kita bisa lihat satu persatu di dalam situ ya. Nah ini sebelum kita masuk ke dalam, ini ada papannya untuk jenis-jenis mamalianya yang ada di situ. Cuma kemarin Ayah Sabila masuk itu hewannya masih belum lengkap ya, baru hanya ada beberapa hewan mamalia. Ini kayak seperti ini kosong ya. Tuh nggak ada, ini Ayah Sabila nyari-nyari kosong, tapi papannya ada, tulisnya di situ ada namanya, tapi ini kosong tuh, kosong. Nah kita lihat di sebelah lagi ya, ini ada ya. Oh ini landak ada nih, yang ini landak ada ya, tapi kebanyakan kemarin masih kosong. Apa mungkin belum diisi? Apakah karena kemarin kita datangnya waktu siang ya, jadi hewan itu sudah diistirahatkan atau tidur ya, atau bagaimana, kurang tahu. Cuma waktu Ayah Sabila datang ke situ, kandangnya kosong ya, kandangnya kosong. Nah ini ada beberapa yang kosong ya. Nah ini kukang ya, ini cari-cari juga kukangnya di mana, nggak ketemu nih kukangnya, apa sembunyi apa bagaimana nggak ngerti juga ya, karena nggak kelihatan di mana-mana dicari. Dan di sini ada asalnya, bisa kita barcode juga untuk apa namanya, papan identifikasinya. Nah ini binturong ya, ini binturong. Jadi kita bisa belajar berbagai macam jenis mamalia yang ada di sini nih ya. Ini juga kosong. Nah ini baru ada nih ya, ini luwak ini ya, ini luwak. Nah ini malah ada di atas tuh, ada di atas situ. Jadi kita mau lihatnya bingung. Mau lihatnya dia ternyata ada di atas. Apakah tadi hewan-hewan yang tadi juga sembunyi seperti itu ya, pandan musang. Nah ini musang pandan namanya, atau luwak. Nah ini masih banyak ini, kalau di rumah dekat Ayah Sabila masih banyak ya. Nah ini untuk lanjutkan tur, kita setelah melewati tadi, kita bisa memilih ke kanan atau ke kiri. Di kanan itu ada toilet, kantin, ataupun keluar ya. Nah jadi kalau kakak yang mau istirahat dulu, mau makan, mau ke toilet, ambil kanan sebelum melanjutkan tur berikutnya. Karena ternyata ini kalau kita ke kiri, ini masih ada lanjutannya nih, lanjutan turnya. Jadi nggak kecil dia, nggak kecil ya. Dan ini toiletnya ya, toiletnya dari tadi tuh, dan toiletnya nggak terlalu besar tapi bersih ya.
Nah, ini kalau kita ke sana itu keluar ya, ke kanan itu ada toilet dan ke lobby ya. Dan ini ada kantinnya. Tapi kantinnya ini hanya sampai jam 4 ya. Dia tidak sampai jam 5. Kemarin Ayah Sabila hari Minggu itu jam 4 dia sudah tutup ya. Jadi kemarin keluar itu jam 5, selesai azan asar dia sudah tidak terima order makanan lagi, seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan lagi untuk berikutnya yang mamalia ya. Di sini ada apa nih? Hewan air ya. Ini berang-berang ya, berang-berang cakar kecil. Nah, tuh ya. Ini ada jelarang hitam. Nah, jelarang hitam ini kemarin ada juga tuh. Jadi ini yang Kakak Sabila videokan yang ada aja ya, yang nggak ada nggak Ayah videokan karena tuh dari sekian gitu banyak cuma beberapa aja yang ada. Nah, kita lanjut ke invertebrata atau serangga ya. Di sini kita bisa lihat ini ruangannya ber AC ya, kita bisa lihat patung-patung ya, atau diorama dari hewan serangga. Nah, ini macam-macam serangga invertebrata ya, maupun yang ada bercangkang ya, hewan laut ya. Tuh kayak laba-laba, tarantula ya, ini bintang laut, dan anatominya bisa kita klik di situ. Jadi benar-benar nggak bete kita ya. Kita senang banget ngeliatnya begini, bisa kita klik-klik seperti ini. Karena zaman Ayah Sabila nggak ada seperti ini, nggak ada ya. Dan zaman dulu ya kalau belajarnya di alam, nggak ada yang kita ngasih tahu ya. Kalau zaman dulu itu kayak tadi tuh timun laut itu di laut kita ngambil sendiri ya. Di Anyer itu dulu banyak, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, ini ada macam-macam apa namanya ini, beetle ya, kumbang. Nah, itu kumbang ya, macam-macam kumbang yang ada di Indonesia tuh. Lihat tuh koleksinya ya. Dan ini yang hidup ada di dalam, macam-macam serangga ya. Tuh kita bisa lihat di situ. Dan ini yang di tengah ini dia sepertinya masih ditutup ya, belum dibuka. Jadi hanya sebagian aja. Dan ini kupu-kupu ya, jenis kupu-kupu ya. Koleksinya banyak sekali. Butterfly of Indonesia. Dan kita ke ruangan yang berikutnya lagi. Di sini ada jenis ikan. Nah, ini ikan ya. Tuh, ini jenis-jenis ikan purba ya. Tuh, ini ikan yang ada dari Sulawesi nih kayaknya nih ya, yang ikan berumur sudah ribuan tahun ya. Tuh, dan ada tulang-tulangnya. Waduh, ini juga ya, edukasinya benar-benar panjang ya di sini ya. Dan sini juga diajarkan rantai makanan ikan. Dan di sini juga ada patung ikan hiunya. Nanti bisa kakak lihat untuk patung ikan hiu yang besar sekali di situ ya. Nah, tuh ini sungai ya. Ini ikannya ikan apa? Jenisnya ini ya, ikan wader. Ini kalau di kampung Ayah Sabila masih banyak ikan wader ya. Cuma sekarang sudah mulai agak susah karena banyak pencemaran lingkungan ya. Nah, ini juga ada morfologi bisnis ikan. Jadi kalau kita bisa lihat untuk morfologinya dan anatominya seperti apa tuh ya. Jadi ini seperti TV cuma dia touch screen ya. Jadi kita bisa lihat secara 3D tuh. Mantap banget ya. Oh. Dan ini ber AC loh. Ruangannya kebanyakan ber AC tertutup seperti ini. Jadi nggak kepanasan kita. Bener-bener nggak kepanasan. Bahkan kemarin juga ada yang ketiduran di situ ya. Nggak tahu itu kakak-kakak ketiduran di ruang situ karena dingin dia. Tuh, ini kan hiunya yang besar ya. Serem sekali, ini bisa buat foto-foto ya. Dan kita masuk ke eksibisi fishes. Nah, ini kita masuk lagi ya. Nah, ini untuk jenis ikan-ikannya, cuma sayangnya kemarin nggak ada nama-namanya ya. Jadi ikan-ikan ini namanya nggak ada, kemarin belum dipasang atau bagaimana tuh, nggak ada ya. Jadi belum tahu kita, ikannya sudah ada, cuma nama-namanya nggak ada. Itu yang kita sayangkan. Harusnya ini sudah terpasang nih kemarin nih. Mungkin sekarang insya Allah sudah terpasang dan sudah semakin lengkap ya untuk jenis-jenis ikan dan nama-namanya. Sekarang kita ke herpetofauna. Ya, di sini ada jenis-jenis jenis-jenis hewan ya, katak
maupun tokek maupun cecak dan sebagainya seperti itu ya, amfibi, istilahnya amfibi ya. Nah, ini dia reproduksi amfibi. Kita di sini bisa melihat ya untuk jenis-jenis evolusinya seperti bagaimana, filogeninya. Jadi kita benar-benar belajar di sini ya. Ini ya, tuh bisa lihat kita jenis patungnya juga ada. Ini katak beracun ya. Ini katak Australia yang jadi hama di sana ya, tuh. Ya, ini luas banget dan ini dingin banget tuh. Dingin banget. Nah, di sini juga ada apa namanya? Tempat untuk contoh tempat ininya ya. Tuh, di sini ada kataknya yang hidup nih. Ini bisa dilihat di sini ya. Kataknya ini di situ nemplok dari kaca. Jadi dia dibuat ekosistemnya seperti tempat tinggalnya dia. Nah, itu dia tuh. Coba ya. Bagus banget ya. Nah, di sini juga ada contoh atau patung dari buaya, krokodil, dan ada apa namanya ini yang satu lagi ya, krokodil dan jenis raptor, aligator, maaf, aligator seperti itu. Nah, ini perbedaannya antara aligator dan buaya. Seperti kakak ketahui, kalau aligator itu kan banyak hidup di Amerika ya. Di sini dijelaskan perbedaan antara buaya dan aligator itu seperti apa, begitu ya kak? Ada dua jenis itu. Nah, ini juga ada reptil buaya. Selain buaya juga ada kura-kura ya. Nah, ini ada sejenis evolusi reptil di sini. Jadi kita benar-benar dijelaskan ya. Cuma karena kemarin kakak Sabila memvideokan yang enggak full, jadi mohon maaf kalau ini buru-buru, karena kalau kita videokan full ini bisa 2 jam videonya ya. Jadi ini intinya saja seperti itu. Kalau kakak mau belajar, lebih baik kakak langsung ke sana saja karena lebih puas untuk belajarnya dan mengertinya ya, karena ini video hanya untuk memberitahu bahwa terdapat apa di animalium seperti itu ya. Nah, tuh ini berbagai macam jenis reptil ya, baik ular maupun kadal itu ada di sini. Nah, seperti ini boa pasir Arab. Ularnya kemana? Yang ayah Sabila takutkan adalah kalau ularnya itu keluar dan kita nggak tahu. Waduh, itu serem banget. Tuh lihat tuh ularnya atau kadalnya, itu warnanya mentereng banget hijau ya. Tuh ularnya, aduh warnanya biru. Ini kalau keluar ngeri ya, takut sekali ayah Sabila. Tuh, ini ada ular sanca ya. Sanca apa ini nggak tahu namanya ya. Sanca apa ya namanya. Dan itu biawak juga ada nih. Contoh biawak ya. Dia lagi berjemur. Tuh, lagi berjemur ya, mungkin biar nggak terlalu pengap ya. Dan ada reptil juga di situ. Selain reptil juga ada kura-kura atau penyu ya. Atau ini namanya bulus kalau orang Jawa bilang ya, seperti bulus ya. Nah, ini banyak banget jenis-jenisnya nih itu. Jadi ini taruh di akuarium ya. Akuarium ini kita bisa lihat dari atas dan bisa kita sentuh juga. Nah, ini kura-kuranya, ini salah satu kura-kuranya tuh ya. Dan situ juga ada buayanya, walaupun buayanya atau aligatornya itu kecil ya, tapi kalau buaya kita nggak bisa pegang. Nah, ini mungkin ini bulus namanya ya. Nah, ini kura-kura atau bulus nih. Mungkin kakak-kakak yang tahu bisa komentar di video di bawah ini ya. Seperti apa? Itu nama hewannya apa ya. Tuh, ini salah satu aligator ya. Ini aligatornya kecil sekali ya. Kalau dilihat nggak kelihatan karena dia mojok dan itu nyaru banget tuh. Lihat, kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Padahal itu nyaru loh. Tuh nyaru. Ini kemarin kita nyari-nyari, saya kira kosong, ternyata dia nyaru. Dan di sini juga ada musola dan tempat ruang untuk ibu menyusui ya. Tuh, ini ada musola untuk pria, wanita ya, dan juga ada klinik juga di situ. Cuma kita nggak masuk ke dalam karena kemarin di dalam itu sedang ada yang beribadah juga. Jadi ayah Sabila nggak mau mengganggu yang ibadah. Dan kemarin ayah Sabila ibadahnya sudah dijamak, jadi nggak sholat di saat itu karena kemarin sholatnya sudah dijamak di sebelumnya di waktu duhur seperti itu
ya, karena kita nggak tahu waktu mau masuk ke sini ke dalam apakah ada masjid atau musolanya. Ternyata ada, tapi untuk jaga-jaga kemarin Ayah Sabila sudah jamak. Nah, ini untuk arah keluarnya ya, setelah kita lewat yang tadi terakhir. Nah, ini kita ke kantin, dan kantinnya jam 4 sudah tutup tuh, udah tutup, nggak ada orang ya. Dan akhirnya kita keluar ke depan ini dan tembusnya ke tempat kita masuk di awal tadi. Dan sekian dulu video dari Kakak Sabila. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Bagi yang sudah subscribe, kakak doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu video dari Kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.